Oke, apa kabar kalian semua? Apa kabar para sobat traveler semuanya? Akhirnya kita sampai Oasis Siliwangi Hotel. Katanya ya, enak nih nginep di sini. Kecil sih memang hotelnya, tapi kolam renangnya besar. Kita buktikan nanti ya, sampai ketemu di dalam. Ini adalah suasana tampak depan Oasis Hotel Siliwangi. Kalau kita datang, kita harus melewati tangga ya. Ini tangganya bagus, nggak licin. Entah kalau hujan mungkin agak licin. Nah, kalau kita menghadap ke depan sana, di depan sana ada lapangan golf Siliwangi. Kalau Anda termasuk penggemar olahraga golf, saya pikir Oasis Siliwangi Hotel bisa menjadi salah satu pilihan Anda menginap ketika berkunjung ke Kota Bandung. Nah, seperti ini. Kemudian di sebelah kiri ada pos satpam. Dan ada patung-patungan dan payung. Kalau misalnya hujan, Anda akan dijemput oleh Pak Satpam atau pegawai hotel. Pintunya otomatis, jadi Anda tinggal masuk. Kemudian di sebelah kiri ada lift. Nanti kita coba lihat liftnya seperti apa. Dan di sebelah kirinya lagi ada tangga. Ya, ada tangga. Lalu nanti di sebelah kiri lift, di sebelah kiri lift. Kalau sebelah kanan tadi ada tangga, sebelah kiri lift ini ada toilet. Ada toilet. Ya, dilarang ngintip ya. Sudah tutup. Ada toilet. Ya. Ketika Anda masuk sebelah kanan nanti langsung Anda bertemu dengan resepsionis hotel atau melihat resepsionis hotel. Ya, ini adalah resepsionis hotel Oasis Siliwangi. Ya, kalau Anda ingin menikah, ini ada nih. Ada paket. Ini tanggal 28 Oktober 2020. Ya, ini adalah resepsionisnya ya. Karena masih masa pandemi disediakan hand sanitizer dan tisu. Dan ada kewajiban seperti ini. Area wajib menggunakan masker. Jangan dilanggar ya. Demi kesehatan dan keselamatan kita bersama. Kita pakai masker. Kecuali kalau berenang mungkin ya. Kalau berenang jangan pakai masker, berbahaya. Nah, ini kondisi Siliwangi Hotel ya. Atau ruang lobi Siliwangi Hotel. Ini tempat makan nampaknya, tapi nggak tahu nanti makannya seperti apa. Apakah prasmanan atau kita datang ke dapurnya, ke pantrinya. Nanti kita lihat bersama. Oke, sekarang kita masuk ke lift dan naik ke lantai 3 tempat kita menginap. Ya. Nah, ini liftnya nggak begitu besar, ya. Kecil memang. Tapi ini sesuai dengan hotelnya ya. Hotelnya tidak besar. Ada 4 lantai, tapi di sini tertulis sampai 5 ya. Ground 1, 2, 3, 5. Ya, 4-nya apa ya? Kosong. 4, 5. Ini liftnya, kita keluar dari lift. Saat kita keluar dari lift, maka kita akan melihat pemandangan di sebelah utara. Di sebelah utara, ini Anda akan langsung mendapatkan pemandangan seperti ini. Bila Anda mendapatkan kamar di sebelah utara, maka kamar Anda langsung menghadap ke lapangan golf. Bila Anda termasuk pecinta olahraga golf, saya pikir Oasis Siliwangi Hotel ini bisa menjadi pilihan Anda menginap saat berkunjung ke Kota Bandung. Seperti itu. Kemudian di sebelah jendela ini ada telepon. Nampaknya ini telepon khusus staff. Coba kasih tahu. Bila Anda tahu ini telepon untuk apa. Ya, di sebelah sini ada staff only. Nampaknya telepon ini hanya untuk staff. Lalu sebelum masuk ke hotel, ke kamar hotel, di sebelah kanan lift ada tangga. Tangganya cukup representatif, cukup untuk naik dan turun. Ada
Ada 2 tangga. Bila weekend biasanya tamunya banyak. Nah, karena liftnya kecil, kalaupun tamunya banyak dan seandainya liftnya tak bisa menampung tamu yang ingin naik turun, maka tangga ini bisa menjadi alternatif naik turun karena tangganya cukup luas. Nah, bila Anda ke bagian kamar di bagian utara, maka Anda akan melihat lapangan Siliwangi. Seperti ini pemandangannya dari bagian utara. Ada lapangan Siliwangi pas di sebelah Oasis Siliwangi Hotel. Pemandangan yang cukup indah. Oke, kita keluar dari lift, kita langsung menuju ke kamar yang akan kita tempati. Ini adalah lorongnya di kamar atau di hotel Oase Siliwangi. Lorongnya cukup terang, cukup cerah, sehingga kalaupun Anda datang malam-malam ke sini, Anda akan merasakan suasana yang cerah, secerah hati Anda. Nah, ini adalah kamar yang akan kita tempati, kamar 308. Di depan pintu ada tanda dilarang merokok. Saya suka kamar seperti ini. Kamar seperti ini akan menjadi kamar yang sehat untuk kita dan keluarga. Nah, biasa di kamar-kamar hotel akan selalu ada bel seperti ini. Bila Anda bertamu, Anda tinggal pencet belnya. Kemudian untuk sistem kuncinya, seperti halnya hotel-hotel pada umumnya, menggunakan sistem kartu seperti ini. Anda tinggal tempelkan ke sini, ya, akan terbuka. Cukup keras. Kita coba lagi. Ya. Ternyata masih gelap. Kamarnya cukup gelap. Kita masukkan kartunya dan tara, langsung menyala seperti halnya kamar-kamar hotel masa kini. Kamarnya cukup terang, ya. Sebenarnya kamar ini tidak begitu besar, tetapi berasa luas karena penataannya yang cukup baik. Tidak banyak barang di sini, tidak banyak mebel di sini. Kamarnya cukup minimalis tapi berasa nyaman. Ya, kita coba room tour. Nah, ini ada meja di sini, ya. Kemudian di sebelah sini ada toilet. Nanti kita akan videokan satu persatu fasilitas yang ada di dalam kamar ini. Nah, ini adalah toiletnya, ya. Ini adalah ruangan yang cukup luas. Anda bisa makan bersama keluarga Anda di sini. Kalau Anda misalnya membawa bekal makanan, Anda bisa makan di sini. Kalaupun Anda misalnya beli di toko online makanan, Anda juga bisa makan di sini. Atau Anda misalnya ingin makan di restoran hotel ini juga ada. Nanti kita coba berkunjung di restoran hotel ini. Ini adalah kamarnya. Ukuran kasurnya kira-kira king, ya. Size-nya size king, cukup luas. Bisa dipakai untuk tidur berdua. Kalaupun Anda punya anak kecil, Anda bisa menggunakan tidur kasur ini bertiga. Asal anaknya masih kecil dan tidak besar. Di atas kasur ada sebuah lukisan, temanya bunga. Ini adalah tempat tidurnya. Di depan tempat tidur ada meja partisi. Mejanya cukup, tidak begitu besar, tidak begitu kecil. Kemudian di depan tempat tidur ada televisi, kemudian ada cermin juga. Seperti saya sampaikan tadi, kamar ini sebenarnya tidak begitu besar, tetapi penataannya cukup baik sehingga nyaman untuk dinikmati. Kemudian di sebelah kanan dan kiri tempat tidur, kita lihat, ini di sebelah kirinya misalnya ada tempat, ada meja kecil untuk lampu, untuk telepon. Ya, Anda bisa meletakkan handphone di sini apabila Anda tidur. Kemudian di sebelah kanan sana juga ada meja yang sama. Kemudian di sebelah kiri dekat pintu kita juga disediakan meja. Mejanya cukup lah, ya, untuk kerja. Misalnya Anda ingin mengerjakan sesuatu dengan laptop Anda bisa mengerjakannya di sini.
Mejanya tidak begitu besar tetapi cukup nyaman, bentuknya juga sangat bagus. Ya, kemudian di sebelah meja diletakkan sebuah tempat sampah. Tempat sampahnya cukup, ya. Memang tidak ada plastiknya tapi cukup, ya. Kemudian kita berlanjut di sisi sebelah kanan, ya. Ini ada semacam lemari, ya, tapi tidak ada pintunya. Di lemari ini Anda bisa meletakkan tas. Anda juga bisa meletakkan barang bawaan Anda yang tidak begitu berat. Nah, yang paling unik di sini adalah apabila Anda melihat ke bawah, di sana ada safety box yang mungkin tidak disediakan oleh setiap hotel. Safety boxnya merek Crisbo. Ya, ini rada gelap karena memang syuting ini dilakukan di malam hari. Insya Allah besok kita coba lakukan di siang hari. Ada safety box. Ini adalah sebuah fasilitas yang sangat langka yang tidak dimiliki oleh setiap hotel. Bagus sekali. Ya. Beralih ke kamar mandi. Kamar mandinya minimalis. Biasa di kamar mandi, di sini ada kloset duduk, ya. Ada kloset duduk, kemudian di atasnya ada tempat handuk. Di sana juga disediakan 2 handuk untuk tamu. Ya, kemudian di sebelah kanannya ada tempat untuk mandi. Ya. Lalu ada wastafel. Nah, ini adalah kelengkapan yang diberikan oleh hotel. Ada pasta gigi dan sikat, ya. Ada sabun. Kemudian tempat mandinya seperti biasa di hotel-hotel yang lain yang menggunakan shower seperti ini. Namun memang showernya nampaknya tidak bisa diputar-putar untuk mengatur debit airnya, ya. Jadi kalau mandi ya sudah tinggal ditarik saja. Ada fasilitas air panas dan air dingin. Apabila Anda mandi di malam hari, Anda bisa menggunakan fasilitas air hangat atau air panas apabila Anda takut masuk angin. Kita lanjut ke bagian berikutnya, ya. Biasa di fasilitas hotel normal di sini juga ada tisu. Apabila Anda terbiasa cebok dengan tisu, di sini juga disediakan fasilitas tisu. AC diletakkan tepat di atas pintu, ya. Ada tepat di atas pintu. Kemudian untuk layanan televisi, memang karena ini bukan hotel bintang 5, channel yang ada di sini juga memang sangat terbatas, ya. Tadi sudah saya searching. Ya, tidak seperti channel-channel hotel bintang 5, ya. Memang ada beberapa channel entertainment yang saya pikir cukup untuk kita. Tapi kalau dibandingkan dengan hotel bintang 5 mungkin tidak seperti atau tidak sebanyak hotel bintang 5. Kemudian di meja ini diletakkan fasilitas, ya. Fasilitasnya biasa, ya, ada air, ya. Kemudian ada teh, ada kopi, ada gula biasa, ya. Kemudian ada ada teko untuk memanaskan air. Namun memang di hotel ini, di kamar ini tidak disediakan fasilitas kulkas atau lemari pendingin, sehingga kalau Anda misalnya membawa anak kecil, ya, dan Anda membawa susu yang harus diletakkan di kulkas, mungkin Anda akan kesulitan. Ini adalah suasana lobi. Lobinya cukup bagus, cukup bersih. Kecil lobinya, tetapi penataannya cukup bagus. Ada kursi sofa atau ada sofa yang cukup elegan, warna coklat dipadu dengan bantal-bantal berwarna coklat rada muda. Kalau di kamera nampaknya kelihatan seperti krem, tapi kalau kita datang langsung ke lokasi, warna bantalnya ini coklat muda, lebih muda daripada warna sofanya. Kemudian di sebelah sini Anda juga bisa melihat ada ada sebuah meja dengan 2 kursi yang menghadap ke kolam renang. Pemandangan yang cukup indah. Kemudian di sebelah sana ada taman. Rumputnya adalah rumput sintetis. Kalau malam sih nggak kelihatan kalau itu adalah rumput sintetis. Ini menambah suasana romantis. Sebelah sana ada pantry atau ada dapur yang kalau pagi dipergunakan untuk
persiapan makan. Kita coba dulu apakah ini rumput sintetis. Kita coba dulu, kita lihat apakah ini rumput sintetis atau rumput beneran. Oh iya, ternyata ini adalah rumput sintetis. Cukup bagus, cukup elegan, kecil tetapi bagus, bersih. Anda bisa lihat ruang lobinya cukup indah, cukup bagus. Di sebelah sana ada peralatan untuk makan, nampaknya dipergunakan saat pagi. Bagus, bersih. Ini bisa menjadi salah satu pilihan Anda saat Anda pergi ke Bandung. Bisa menjadi salah satu pilihan hotel yang bisa Anda gunakan untuk menginap di malam hari. Ini adalah meja-meja yang biasa digunakan untuk makan. Besok pagi kita akan lihat bagaimana meja ini dipakai. Karena sekarang masih masa pandemi, jadi meja ini memang ditata sedemikian rupa, jaraknya cukup jauh, kira-kira 2 meter antara satu meja dengan meja yang lainnya. Di sebelah sana ada meja yang lebih kecil dengan kursi yang permanen. Ini adalah suasana kolam renang di Hotel Oasis Siliwangi di malam hari. Kalau Anda termasuk penggemar kolam renang, atau kalau Anda termasuk penggemar olahraga renang, dan Anda termasuk orang yang suka berenang di malam hari, saya pikir Hotel Oasis Siliwangi ini bisa menjadi salah satu pilihan Anda untuk menginap dan melakukan renang di malam hari. Anda bisa lihat pencahayaan di sini cukup baik, dan air di kolam renang ini adalah air hangat sehingga Anda tidak perlu takut kedinginan ketika berenang di malam hari. Suasana kolam renangnya cukup bagus, dan perlu Anda ketahui bahwa luas kolam renang ini lebih besar, lebih luas dibandingkan dengan luas hotel. Jadi saya pikir ini adalah hotel yang cukup baik apabila Anda ingin berenang, ingin menyenangkan buah hati Anda dalam kegiatan main air. Meskipun hotelnya kecil, tapi kolam renangnya luar biasa besar dan cukup bagus, cukup bersih. Ini adalah menu sarapan yang kita pesan. Ada bihun, telur mata sapi. Nah, yang ini telur apa ini? Telur kocek. Telur apa? Ada yang tahu? Coba sebutkan di kolom komentar ya. Namanya telur apa ini tadi? Yang pesan istri saya nggak tahu tadi. Namanya apa? Kemudian ini juga pesan. Nah, yang pesan istri saya ada mie goreng, Coco Crunch, sama susu murni. Roti bakarnya sedang dalam perjalanan kemari. Kita tunggu ya. Masakannya enak, saya suka. Nah, ini adalah kondisi atau situasi kolam renang di siang hari. Anda bisa lihat ada semacam kanopi begitu di kolam renang ini. Kanopi ini sangat bermanfaat saat sudah siang atau cuaca saat sangat panas atau saat hujan. Jadi Anda bisa berenang di sini. Kalau cuacanya panas, Anda tidak perlu takut menjadi hitam atau nggak takut kulitnya terbakar sehingga warna kulitnya berubah menjadi lebih gelap. Kalau hujan pun Anda tidak perlu takut kepala pusing karena kena air hujan, karena ada kanopinya. Nah, kalaupun Anda tidak, atau misalnya lupa membawa sunblock, Anda tidak perlu khawatir. Anda bisa berenang di bawah kanopi ini ya, di kolam renang yang tertutup oleh kanopi. Nah, kalau misalnya Anda berminat untuk berenang di sini pun itu tidak jadi masalah meskipun Anda tidak menginap di hotel ini. Anda bisa langsung berenang di sini dengan membayar kalau tidak salah 80.000. Tadi kita tanyakan. Nah, untuk yang tidak menginap, pintu masuknya lewat sini. Nah, untuk kolam renang ini sendiri dibuka ya, sampai malam, dan Anda bisa berenang sampai malam karena airnya hangat. Kemudian di sebelah kiri pintu masuk kolam renang, Anda akan mendapatkan atau akan mendapati sebuah toko peralatan berenang di situ. Nanti kita coba lihat ya, di situ ada apa saja.
Ya, sekarang kita lihat di situ ada apa saja. Ada peralatan berenang. Kalau misalnya Anda lupa bawa baju renang begitu ya, atau lupa membawa kacamata renang. Nah, di sini ada, ini ada diskon 30%. Kacamata, ada baju renang dan peralatan renang lainnya. Jangan lupa pakai masker karena kita masih masa pandemi. Kemudian di sebelah toko renang ini atau toko peralatan renang ini Anda akan mendapati kafetaria. Sambil berenang, kalau perut lapar, Anda bisa memesan makanan di sini. Ada bala-bala ya. Ada makanan lainnya. Ya, macam-macam ya di sini. Kafetarianya cukup bagus. Ada atapnya, dan yang paling berkesan di sini adalah lantainya. Lantainya dibuat sedemikian rupa, ada pelapis semacam ini sehingga tidak licin. Kalaupun Anda keluar dari kolam renang kemudian naik ke sini langsung makan di sini, atau buah hati Anda misalnya keluar dari kolam renang naik ke sini, insya Allah tidak licin ya. Nah, kemudian di kafetaria seperti ini ya. Nah, di sana ada ya biasalah cemilan ya. Nah, itu adalah kafetarianya. Anda bisa lihat ya kafetarianya. Kafetarianya harganya lumayan ya. Nah, itu kafetarianya gitu. Semacam. Nah, ini penjaganya. Nah, kafetaria buka sampai jam berapa, Mas? Apanya, Pak? Kafetarianya? Jam 7, Pak. Sampai jam 7 malam ya. Dari jam Jam 9. jam 9 pagi sampai jam 7 malam tuh. Kalau misalnya mau berenang sampai jam 7 malam tidak jadi masalah, kafetarianya tetap buka. Itu ya Mas ya? Ya, makasih Mas ya. Ininya Mas sampai jam 9. Oh, kolam renangnya sampai jam 9 malam. Ya. Mantap. Ya, makasih Mas ya. Ya. Nah, kita jalan lagi sekarang ya. Di ujung sana ada waterbooman buat anak-anak gitu ya. Oh ya, sebelum ke waterboom di sebelah sini ada ruang ganti ya. Ruang ganti. Namanya ruang ganti. Jadi dilarang mandi ya. Ini ruang ganti perempuannya tepat di dekat kolam renang ya. Kemudian di sini juga ada ruang ganti laki-laki. Dilarang mandi. Hanya ganti baju aja di sini. Dilarang mandi. Nah, ini adalah suasana kafetarianya. Suasana kafetarianya dekat kolam renang, di samping kolam renang, dan ada semacam karpet atau karet gitu ya di bawahnya sehingga tidak licin. Kemudian kalau kita berjalan terus ke ujung kita akan mendapati waterboom. Jadi kalau buah hati Anda misalnya senang bermain air, saya pikir hotel ini bisa memuaskan buah hati Anda. Ada kolam renangnya, ada waterboomnya gitu ya. Di situ ada ember tumpahnya. Nanti kita shoot saat ember tumpah ya. Nah, di ujung sana ada perosotan-perosotan dengan berbagai macam ukuran, mulai dari yang terkecil, terlandai, tercuram, sampai yang paling tinggi. Di situ ada peringatan, awasi selalu anak Anda, karena itu adalah bentuk kewaspadaan kita. Nah, itu embernya nampaknya sudah penuh. Kalau di sini airnya dingin. Kalau di kolam renang besar airnya hangat. Nah, sebentar lagi airnya tumpah, kita lihat. Ini cocok buat anak-anak ya. Tidak begitu dalam. Ya, kemudian areanya juga cukup luas ya. Nah, ini embernya akan tumpah sebentar lagi, kita lihat bersama. Lihat. Iya, seru sekali. Jadi kita dapat paket all in one ya, bisa menginap, kemudian bisa bermain air ya. Maksud saya buah hati Anda bisa bermain air, kemudian Anda juga bisa berenang sepuasnya ya. Ini taman, ini rumput asli, bukan rumput imitasi. Di sebelah sana ada kolam renang kecil untuk balita ya, kira-kira usia 2 atau setahun sampai 3 tahun bisa di kolam renang kecil ini. Kolamnya tidak begitu besar ya. Airnya kita lihat ya, airnya dingin apa air
hangat ya. Kita lihat, ya, airnya dingin. Mohon maaf tidak bisa digunakan untuk sementara, mungkin karena rusak ya. Jadi dingin. Kalau bisa dipakai mungkin hangat, atau kalau misalnya nggak rusak hangat. Nah, kita lihat ke sana perosotannya. Perosotannya cukup tinggi ya. Kami sarankan kalau buah hati Anda main di sini sebaiknya diawasi, cukup tinggi. Kalau untuk anak yang masih di bawah 5 tahun baiknya diawasi karena cukup tinggi. Tapi tangganya cukup aman, tidak begitu licin. Kemarin kita coba naik ke atas saat hujan dan tidak licin. Saya pikir tangganya aman ya. Kemudian pegangannya juga kokoh, aman saya pikir. Ini bagus. Nah, setinggi ini. Nah, ini adalah kondisi waterboomnya atau situasi waterboomnya sekitar pukul 13 lebih, 13 siang. Nah, di ujung sana ada kolam renang. Dan enaknya di sini kalaupun Anda membawa makanan dari kamar misalnya, kemudian duduk di saung ini, itu tidak masalah begitu. Jadi ini sangat memanjakan pengunjung. Kemudian kita lihat di sana ya, di bawah kanopi itu juga ada tempat duduk ya. Anda bisa makan sambil mengawasi buah hati Anda berenang, atau Anda juga bisa berenang sambil meletakkan makanan di situ. Lapar bisa naik kemudian makan kembali. Meskipun Anda berenang siang seperti ini panas ya, nggak jadi masalah. Anda bisa berenang di bawah kanopi ini. Yang amazing adalah kolam renangnya sangat besar. Tingkat kedalamannya ada 1,2, 1,4, 1,6, 1,8 sampai 2 meter. Semakin ke sana, semakin dekat ke tulisan Oasis Siliwangi Hotel, semakin dalam. Ya, semakin dekat dengan toko peralatan berenang tadi, ya itu semakin dalam. Nah, ini adalah ruang bilas. Ada musolanya. Nah, ini ada musola. Ada ruang bilasnya. Dan sebelah kiri laki-laki, sebelah kanan perempuan. Ada hair dryernya juga untuk yang perempuan. Kemudian di sini juga ada locker untuk menyimpan barang berharga Anda. Cukup bagus, saya suka ya. Nah, ini adalah locker. Kita nggak mungkin masuk ya ke ruang ganti atau ruang bilas, khawatir ada pemandangan yang tidak layak untuk diambil gambarnya. Nah, ini adalah musolanya, kita lihat musolanya. Nah, ini adalah kondisi musolanya. Kita bisa lihat. Ini adalah musolanya. Karpet dilipat karena masih masa pandemi. Saya sarankan karena masih masa pandemi Anda membawa sajadah sendiri. Itu lebih aman dan lebih sehat. Ini adalah musolanya. Nah, musolanya lumayan cukup bersih. Kemudian di depan ruang bilas ada tempat sandal dan sepatu. Ya, kemudian di sini juga ada karpet karet. Jadi kalaupun Anda keluar dari kolam renang dan kondisi kaki Anda basah, ya, karena ada karpet karet ini, maka insya Allah tidak akan licin ya. Insya Allah tidak akan licin. Nah, di depan sini ada tempat sampah. Nah, itu adalah waterboomnya. Dan di sebelah sini ada taman-tamanan kecil ya. Ada buah nangka di ujung sana. Nangkanya sudah besar-besar. Nah, itu kondisi atau situasi di waterpark Oasis Siliwangi Hotel. Nah, bagaimana? Hotelnya bagus bukan? Oke, sampai jumpa. Silahkan berkunjung ke sini.